Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sofia. Saya merupakan mahasiswi semester 6 di Tribakti Business School. Kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kompensasi dengan dosen pengampu Bapak Redi Adi Saputra SEMM dengan judul Strategi Menyusun Kompensasi dan Benefit yang Ideal bagi Perusahaan. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atau jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, pengertian benefit. Benefit adalah kompensasi yang tidak langsung diterima karyawan dalam bentuk materi tetapi merupakan fasilitas kesejahteraan. Atau kata lain, benefit adalah hak-hak yang harus ada pada setiap karyawan sebagai bonus untuk pekerjaannya. Di bawah ini merupakan jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, ada kompensasi finansial secara langsung yang berupa bayaran gaji atau upah pokok, bayaran prestasi, bayaran insentif, meliputi bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertangguh seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. Yang kedua, kompensasi finansial secara tidak langsung yang berupa program-program proteksi, meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Yang terakhir, kompensasi non-finansial, yaitu berupa pekerjaan seperti tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian, lingkungan kerja seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisor yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman. Berikut ini ada beberapa tips untuk mengelola kompensasi dan benefit. Yang pertama, membuat rencana jangka panjang perusahaan. Perusahaan harus menyiapkan rencana jangka panjang agar di masa depan pengeluaran keuangan perusahaan bisa dilakukan secara efektif. Kedua, survei untuk mengetahui nilai pasar. Melakukan survei ini ditujukan untuk mengetahui kebutuhan dan juga permintaan karyawan dari berbagai golongan seperti usia, jenis kelamin, budaya, dan lainnya. Dengan begitu, Anda bisa mengatur budget dalam memberikan upah kepada karyawan dari tiap golongan berdasarkan kebutuhan dan permintaan. Ketiga, membedakan golongan gaji tiap karyawan. Perusahaan harus melakukan pemetaan atau penggolongan pemberian gaji kepada tiap karyawannya, karena pastinya gaji dan benefit yang akan diberikan sesuai dengan tingkat jabatannya dan kinerjanya. Yang terakhir, membuat strategi kompensasi total. Strategi kompensasi dibuat dengan tujuan untuk menghubungkan gaji dengan insentif dan juga benefit ke dalam satu kelompok yang sama. Strategi yang bisa HRD lakukan untuk merencanakan kompensasi. Yang pertama, melakukan perencanaan keuangan. Yang kedua, lakukan survei atas besaran kompensasi pada karyawan. Ketiga, audit gaji karyawan. Keempat, perhatikan keberagaman usia karyawan. Kelima, strategi kompensasi total. Dan yang keenam, ketahui jumlah kompensasi perusahaan kompetitor. Menyusun sistem kompensasi dalam perusahaan. Langkah pertama, analisis jabatan. Lakukan proses analisis jabatan yang tepat pada setiap posisi yang ada dalam perusahaan. Langkah kedua, analisis kompetensi karyawan. Evaluasi kompetensi proses penilaian terhadap kompetensi karyawan tersebut. Langkah ketiga, penyusunan kelas jabatan. Melakukan proses penyusunan kelas jabatan pada setiap posisi dan fungsi yang ada dalam organisasi. Langkah keempat, riset dan survei gaji. Lakukan proses benchmarking untuk melakukan kegiatan riset dengan melakukan status aktual gaji yang ada di pasaran. Langkah kelima, penyusunan tabel gaji. Melakukan proses penyusunan tabel gaji yang disesuaikan dengan pemetaan gaji yang ada. Di bawah ini ada contoh 1 dan contoh 2 yang merupakan pengaruh insentif dan tunjangan pada kinerja karyawan. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa semakin besar insentif dan tunjangan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Demikian sebaliknya. Berikut ini kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Kompensasi dan benefit adalah bagian dari pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. Sebagai contoh adalah bagaimana para pengelola SDM berupaya mempertahankan seorang karyawan handal dengan memberikan imbal jasa yang sesuai dengan kontribusinya serta memberikan benefit yang kompetitif.
Dengan bertahannya tenaga handal di perusahaan, tentunya akan membuat target-target di perusahaan dapat tercapai. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.